Tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisifah Zahwa dengan NIM dengan NIM 10305251010. di Di sini sini saya bersama rekan saya yaitu saya Rahmanti Kusuma Dewi dengan NIM 1030525500017. kita dari kelompok 10 yang berasal dari DS 4902. Di sini kita akan menjawab 3 soal yang udah kita pilih, yaitu ada nomor 2, 4, dan juga 9. Kita langsung saja menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan nomor 2 terlebih dahulu, yang dimana soalnya itu bagaimana rekrutmen dari suatu perusahaan melakukan pembelian bahan baku sebanyak 1.000 unit pemasukan bahan baku tersebut, menjamin bahwa produk yang cacat hanya 2% saja. Sebagai langkah pengawasan, maka bagian pembelian melakukan inspeksi dengan mengambil sampel acak sebanyak 10 unit. Nah, di sini kita akan menghitung peluang. Yang pertama, A, paling banyak terpilih 2 unit produk cacat. Yang dimana poin A itu menjelaskan kita harus memiliki 2 unit setidaknya yang merupakan produk cacat. Nah, kita menggunakan awalnya kita akan mencoba dengan rumus menjumlahkan peluang tersebut, yaitu P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah P ku dalam kurung X sama dengan 2. Nah, kita akan mencoba dari X-nya 0 dulu, yang dimana contohnya itu adalah P X sama dalam kurung X sama dengan 0 kombinasi 10 0 terus dikali 0,02 pangkat 0 dikali 0,98 pangkat 10, yang nantinya itu akan menjadi 1 kali 1 dikali 0,81707 dan hasilnya ada di 0,8171. Begitupun caranya untuk X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 2. Sehingga nantinya itu hasil dari semua X yang sudah kita cari akan kita jumlahkan dan jumlahnya itu ada di 0,9992 yang bisa juga kita anggap itu di 99,92%. Lanjut, kita akan ngebahas hitung peluang dari peluang B. Nah, peluang B ini lebih dari 5 unit produk yang tidak cacat. Karena misalnya Y adalah produk yang tidak cacat, peluang suksesnya itu kan ada 0,98. Nah, peluang gagalnya itu ada di 0,02. Kalau kita menggunakan peluang gagalnya itu bakal lebih lama lagi untuk mencari yang seharusnya kita cari. Jadi kita akan menggunakan X kurang dari 4 karena jauh lebih cepat daripada kita menggunakan Y lebih dari 5. Nah, jadi hampir sama dengan yang di A tadi. Untuk mencarinya itu hanya dengan pakai X sama dengan 3, itu akan kita ubah X-nya. Sehingga nantinya itu kita akan jumlahkan kembali, yang dimana kita akan jumlahkan yang dari di A tadi itu ada 012, X 012. Nah, yang di B ini kita udah menemukan 3 dan 4, yang dimana kita jumlahkan semuanya, yang nantinya itu ada di hasilnya itu ada 0,99996. Nah, itu untuk total peluang Y lebih besar dari 5. Lanjut, yang terakhir itu yang C, nilai rata-rata dan variansinya. Rata-ratanya itu N dikali P, yang hasilnya 10 dikali 0,02 sama dengan 0,2. Untuk variansinya sendiri, N dikali P dikali Q, yang hasilnya itu ada di 0,196. Jadi, nilai rata-ratanya itu adalah 0,2 dan variansinya ada di 0,196. Aku di sini akan menjelaskan nomor 4, yang dimana soalnya itu ada di diameter sebuah komponen mesin hasil produksi bervariasi secara uniform antara 49,8 mm dan 50,4 mm. Nah, yang dimana A itu ada standar kualitas mengharuskan diameter berada pada interval 5,0
50.0,50.3 mm. Hitung probabilitas komponen memenuhi standar tersebut. Nah, di sini aku menggunakan P dalam kurung C kecil dari sama dengan X kecil dari sama dengan D, yang nantinya itu D dikurang C per B kurang A. Langsung saja kita masukkan angka yang udah kita temukan tadi. Kita masukkan di 50.3 dikurang 50.0 dibagi 50.4 per dikurang 49,8, yang hasilnya itu ada di 0,3 per 0,6, yang hasilnya itu ada di 0,5. Sehingga probabilitas komponen memenuhi standar kualitas adalah 0,5 atau bisa kita sebut dengan 50%. Lanjut yang B, jika dipilih 6 komponen secara independen, berapa probabilitas terdapat paling banyak 3 komponen memenuhi standar. Yang pertama itu kita menemukan jumlahnya ada N, peluangnya itu ada 0,5 dan Q-nya itu ada di 0,5 juga. Nah, ini kita tinggal masukkan saja, hampir mirip dengan nomor 2 tadi, rumusnya juga. Nah, ini kita substitusikan Y-nya itu 0, sehingga nanti semua hasilnya ini kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan ini sebagian depannya 1, 6, 15, 20 per 64. Nah, lanjut nanti hasilnya itu ada di 42 per 64 sama dengan 21 per 32. Yang nanti hasilnya ada di 0,65625. Lanjut yang terakhir itu ada di C, rata-rata dan simpangan baku dari diameter komponen mesin. Yang pertama, rata-ratanya itu A tambah B bagi 2 di 49,8 ditambah 50,4 dibagi 2. Hasilnya di 100,2 per 2, yaitu kalau dibagi ada di 50,1 mm. Untuk simpangan bakunya rumusnya ada di B dalam kurung B kurang A pangkat 2 per 12. Kita masukkan, substitusikan semuanya, yang nantinya itu ada di 0,03. Kalau diakarkan jadinya 0,1732 mm. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kita lanjut ke nomor 9 yang akan dijelaskan oleh Ramawati. Lanjut untuk yang nomor 9, umur pakai sebuah komponen elektronik berdistribusi normal dengan rata-rata 4.000 jam dan simpangan baku 500 jam. Nah, dari soal ini diketahui 4.000 jam itu rataannya, terus yang 500 jam itu simpangan baku. Lanjut untuk yang soalnya, A, hitung peluang bahwa komponen bertahan lebih dari 4.250 jam. Di sini kita ubah dulu nilai 4.250 ke dalam Z-score-nya, yaitu Z sama dengan 4.250 dikurangi rataannya dibagi simpangan baku. Nah, di sini hasilnya 0,5, lalu kita hitung peluangnya lebih dari. Karena kan di sini soalnya bertahan lebih dari kan. Nah, di situ kita nggak bisa langsung pakai angka tabel normal baku. Jadi kita bakal hitung pakai komplement 1 kurangi peluang batas kirinya. Nah, lanjut di sini P X lebih dari 4.250 sama dengan P Z lebih dari 0,5, lalu P Z lebih dari 0,5 itu sama dengan 1 dikurangi peluang Z-score-nya kurang dari sama dengan 0,5. Nah, di sini Z-score 0,5 itu ada di 0,6915, jadinya 1 dikurangi 0,6915 hasilnya 0,3085. Berarti peluang komponen yang bertahan lebih dari 4.250 jam itu ada 30,85%. Lalu lanjut untuk yang B, hitung probabilitas bahwa umur pakai berada pada interval 3.500 sampai 4.800 jam. Dan di sini kita cari nilai probabilitas interval P-nya itu X kurang dari 3.500 dan X itu lebih dari
4.800. Nah, di sini kita ubah rentang nilai batas bawah sama batas atasnya dulu. Jadi kan batas atasnya ada 3.500, itu dikurangi, si rataannya, lalu dibagi simpangan baku. Ini sama kayak yang A tadi yang nyari nilai Z-score-nya. Jadi di sini yang batas bawah itu Z-score-nya -1.0. Nah, di sini setelah kita tahu batas bawahnya, kita cari batas atasnya, yaitu tadi 4.800 dikurangi rataan dan dibagi, simpangan baku, hasilnya 1.6. Jadi Z-score-nya 1.6. Nah, di sini, kita cari yang tadi nilai Z-score tadi, itu kalau dilihat dari, angka tahu tabel normal bakunya, di sini -1.0 itu ada di 0,9452. Terus kalau, nilai yang 1.6 itu ada di 0,1587. Nah, dari batas bawah dan batas atas itu mereka dikurangi, jadi hasilnya 0,7865. Di sini jadinya nilai probabilitas umur pakai yang berada pada interval 3.500 sampai 4.800 jam itu 78,65%. Nah, di sini lanjut kita soal yang C. Perusahaan tersebut mengiklankan bahwa 95% komponen hasil produksinya berumur sekurang-kurangnya 3.000 jam. Apakah iklan tersebut jujur? Nah, di sini kita bakal cek kejujuran iklan perusahaan itu. Yang pertama kita cari dulu nilai yang tadi Z-score-nya. Jadi Z-score-nya tadi kan kita mau ubah yang 3.000, jadi 3.000 dikurangi rataan dan dibagi simpangan bakunya, hasilnya negatif 2.0. Lalu kita hitung probabilitasnya, karena tadi di soal itu tertuliskan hasil produksi berumur sekurang-kurangnya 3.000 jam. Nah, sekurang-kurangnya berarti kita cari area yang ke kanan, pakai nilai yang sifat komplement tadi, yaitu 1 min P ya. Terus kita lanjut masuk di soalnya. P X lebih dari sama dengan 3.000 sama dengan P Z lebih dari 2.0. Nah, di sini pakai komplement 1 min P Z kurang dari min 2.0. Nah, di sini kita tahu kalau angka tabel normal bakunya yang min 2.0 itu, negatif 2.0 itu di 0,0228. Jadi kalau dikurangi 1 dikurangi nilai tersebut, hasilnya di 0,9772. Nah, dari perhitungan tersebut kan hasilnya di 0,9772 atau 97,72%. Nah, ini tuh lebih baik dari klaim iklan yang tadi bilangnya 95%. Jadi dipastiin kalau iklan ini jujur. Sekian dari Rahma. Sekian penjelasan dari kita. Maaf bila ada salah kata ataupun salah penjelasan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.